Kalau dulu era STY itu kan stafnya itu sudah cukup lama kenal dengan kita semuanya, staf kepelatihan maksudnya. Kalau ini kan semuanya kan baru new semua. Artinya dengan semua serba baru kan, ya kita harus bisa menyesuaikan dan kita harus bisa beradaptasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah ini, bukan singkat loh ya, sesingkat-singkatnya. Tapi sempat latihan dong sebelumnya di Australia itu. Nah, jadi begini, kita awali dulu dari kita berangkat nih, yang dari Jakarta nih, head coach dan beberapa staf kepelatihan, asisten, dan juga anak-anak dari Liga 1, 8 orang itu berangkat. Kita berangkat tanggal 16 sore, terus malam sampai pagi tanggal 17. Ini juga yang dari Eropa, yang dari klub-klub luar, lain juga pada datang di sana. Tapi baru tanggal 17, kita belum bisa kumpul semua nih, baru beberapa. Dari 29 yang kita panggil, ya baru kira-kira mungkin antara 12 sampai 15 orang lah tanggal 17. Lantas tanggal 18 itu boleh dikatakan sudah hampir, tinggal kurang 2 pemain saja. Ragnar sama Kevin itu tanggal 18. Nah, tanggal 18 itu latihan tim. Latihan, tapi ya baru latihan masing-masing saja sambil mengenal. Itu masih belum bisa untuk membangun chemistry ya antar pemain juga di situ ya. Nggak cukup ya. Tidak bisa. Idealnya berapa kali Pak pertandingan? Sehari. Pelatihan sebelum pertandingan. Ya paling enggak itu paling bagus sebenarnya sih full tim itu 3 kali latihan. Full tim ya. Syukur bisa 4 kali. Jadi 4 kali itu hitungannya 3 kali latihan rutin, sekali official training, baru besoknya pertandingan. Paling tidak 3, kalau bisa paling tidak paling ini lagi ya 3 lah ya, 2 kali latihan biasa, official training, terus pertandingan. Tapi kemarin cuma 1 kali aja. Sekali jadi, saja. No wonder ya, akhirnya nggak kebangun chemistry-nya. Sekali, lantas terus tanggal 19 official training. 20 kita pertandingan. Bagaimana mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita disuruh membangun komunikasi, adaptasi, terus kita diminta chemistry yang susah. Artinya bisa disebut ya persiapan kurang ya ketika di awal itu. Ya, salah satu itulah. Tapi nggak cuma itu, nih yang bikin netizen marah juga, ini strategi yang digunakan oleh Kluivert kemarin itu, Pak Marji, dengan total football yang katanya nggak cocok nih sama timnas Indonesia. Benar nggak begitu? Ya kalau saya sendiri, mohon maaf nih saya sendiri yang berada di tim, mungkin untuk karakter pemain kita belum bisa seperti itu. Kenapa? Kalau memang mau total football itu paling tidak harus melakukan beberapa kali uji coba. Ini sama sekali belum ada, tiba-tiba diganti begitu ya? Ya otomatis kan juga, mohon maaf, pemain juga bingung juga kan. Nah, tetapi kembali lagi bahwa yang ada di benak kami semua itu kami meyakini di pertandingan melawan Australia karena memang harus total football, ya kita ikuti apa yang menjadi instruksi dari pelatih kan. Kita pengen tahu nih Pak Marji, bagaimana suasana kebatinan di ruang ganti kah atau di latihan ketika disampaikan bahwa ini kita akan bermain dengan strategi ini, itu pemain ngeresponnya gimana ketika itu? Ya beberapa pemain curhat ke saya juga, menyampaikan kita kalau harus total football kan nyerang kan. Itu dia pikir mampu apa tidak begitu. Apa lebih masalah stamina ya pasti itu, dong. Kalau bilang begitu berarti kan 90 menit itu kan harus maju terus ya. Itu. Tapi dengan kualitas pemain yang naturalisasi yang biasa main di Eropa bukannya hal yang biasa. Ya sekarang saya tidak perlu saya kan sudah bisa dibuktikan seperti apa hasilnya kan, tidak perlu saya harus bercerita kan hasilnya seperti apa, kan bisa dinilai sendiri. Artinya memang menurut saya butuh waktu untuk melakukan perubahan secara keseluruhan. Itu butuh waktu. Butuh kita ketika ada FIFA Matchday mungkin 3, 4 atau 5 game begitu, baru mereka beradaptasi dan mereka bisa menjalankan strategi itu. Kan strategi itu kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ya. Kan apalagi yang sama biasa pragmatis dengan STY kemudian tiba-tiba diganti kita gitu tahu ya. Bagaimana STY memerankan perannya dia, meracik strateginya dia, kan pragmatis. Makanya kan banyak yang menyampaikan kalau STY ini kayak parkir bis gitu. Ya kan
Ya saya ini kadang-kadang jujur aja, kadang-kadang juga ketawa gitu. Kita memangnya mau main sepak bola itu mau indah atau mau main menang? Menang dong Kan tujuannya. menang. Ya, Ini kan realistis toh? Iya. Realistis. Tapi gitu. itu juga sempat yang diprotes kan, hanya tujuannya pragmatis saja, tidak membangun ini kualitas main dan lain-lain kan, sempat diprotes begitu sebelumnya. Ya. Boleh sedikit komentar soal itu? Ya kalau itu mohon maaf aja ya, saya kira kalau saya pribadi ya, saya pribadi kurang sependapat. Yang penting hasilnya ya. Kalau saya hasilnya. Mau main seperti apapun, orang sepak bola itu tidak bisa dipungkiri. Mau main jelek kayak apapun, kalau menang, euforianya luar biasa. Nah, ini logika loh, logika berpikir kita loh. Memang seperti itu kok. Pak Marji, selain strategi yang kemarin dianggap nggak cocok nih sebenarnya, Kluivert bawa Total Football, tapi juga line up pemain juga di otak-atik kemarin itu berpengaruh juga nggak sih? Bagaimana mereka anak-anak ketika berhadapan dengan Australia dengan line up seperti itu? Ya, saya kira begini ya, kalau soal bagaimana anak-anak dengan perubahan seperti itu, ya seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa yang curhat gitu, tetapi ya kembali lagi. Nggak hanya strategi nih, kita bicara line up nih, yang tadinya siapa untuk striker udah bermain bertiga. Ya itu kan juga, ya saya yakin kan, kalau namanya line up itu kan, ibaratnya gini, saya punya hak penuh nih, pelatih punya hak penuh nih. Head coach punya hak penuh untuk meline up-kan 11 pemain untuk bermain pada posisi apa. Ya mereka siap-siap saja. Pertanyaannya, kalaupun mereka siap-siap saja, hasilnya maksimal apa tidak? Kan gitu. Karena kan anak-anak itu sudah terbiasa pada masing-masing posisi. Si A, saya itu nyaman, enak dengan posisi ini. Saya si B, saya nyaman, enak dengan posisi ini. Kan begitu. Kalau menurut saya begini. Mungkin karena kemarin itu juga kita kurang komunikasi dan juga waktunya sangat mepet, mungkin ya itulah yang terjadi.